ekologi ini menjadi seruan yang gencar beberapa tahun belakangan ini. Bukan baru tahun ini apalagi dimasukkan sebagai tema APP. Bukan baru tahun ini. Paus Fransiskus itu tahun 2000, mohon maaf kalau saya salah, 2017 atau 2018 mengeluarkan ensiklik yang berjudul Laudato Si. Laudato Si itu artinya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, terpujilah engkau. Sebenarnya kata Laudato Si itu diambil dari kutipan kidung atau nyanyian Santo Fransiskus Assisi, salah satu mistikus, orang besar, orang kudus yang besar dalam gereja Katolik, yang spiritualitasnya itu selain bahwa dia orang yang sangat sederhana, bahkan berani hidup miskin, dia juga orang yang begitu mencintai alam. Karena kesalehan rohaninya, Allah menganugerahkan kepada dia kemampuan untuk berbicara dengan alam. Bisa bicara dengan binatang. Silakan nanti Anda cari tahu sendiri siapa itu Santo Fransiskus dari Assisi. Assisi itu nama kota ya. Karena begitu banyak orang kudus di gereja Katolik yang namanya Fransiskus. Fransiskus de Sales, Fransiskus Saverius, Fransiskus dari Salib. Ada juga Santo Fransiskus Assisi. Dia bahkan menganggap binatang dan semua elemen-elemen alam ini sebagai saudaranya. Matahari disebutnya saudari, bumi juga disebutnya saudari. Sayangnya kita orang Indonesia, kosakatanya kita bahasa Indonesia itu tidak ada yang namanya genus atau jenis kelaminnya atau gendernya itu kata-kata. Kalau di bahasa Latin itu ada genusnya. Misalnya bumi di bahasa Latin itu disebut terra. Terra itu kalau dicari jenis kelaminnya atau genusnya itu feminim. Maka kemudian di Indonesia diterjemahkan sebagai ibu pertiwi. Di bahasa Latin itu memang genusnya bumi ini feminim, perempuan, karena dia memberikan sesuatu, melahirkan sesuatu. Maka Fransiskus Assisi itu menyebut alam semesta ini sebagai saudaranya. Nah, dalam ensiklik yang ditulis oleh Paus Fransiskus itu prihatin dengan keadaan dunia zaman sekarang yang semakin tidak mempedulikan alam. Padahal kalau kita kembali ke teks kitab suci, dari hari pertama sampai hari ke-6 itu rentetan penciptaan. Manusia itu adalah ciptaan terakhir di hari ke-6, karena hari ke-7 Allah beristirahat dan hari ke-7 itu dikuduskan. Itulah yang kita rayakan sekarang hari Minggu. Ada ciptaan-ciptaan awal sebelum manusia. Maka secara sederhana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ciptaan-ciptaan sebelum manusia itu adalah saudaranya. Karena berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah Bapa. Kalau dalam antropologinya orang Toraja itu jelas bahwa ada begitu banyak ketika manusia kemudian diciptakan ada saudara-saudaranya. Misalnya itu saudara padi yang mengorbankan diri supaya manusia bisa makan. Maka sebagai saudara, Allah kemudian di kitab Kejadian memberikan kepada manusia dalam tanda petik kekuasaan. Beranak cuculah, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Hanya manusia modern kemudian keliru memahami kata berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, semua yang merayap. Kata berkuasalah yang ditafsirkan manusia modern sekarang adalah dengan mengeksploitasi bumi, mengeruk, mengambil, lupa memberi. Padahal kalau dilanjutkan bacaan di kitab suci, di kitab Kejadian bab 2, Allah di situ memerintahkan manusia supaya menjaga, melestarikan alam. Karena alam itu adalah saudaranya, berasal dari sumber yang sama. Alam ini memberikan sesuatu untuk kita sehingga kita bisa hidup. Nah, karena keprihatinan itulah Paus Fransiskus menyerukan dalam ensiklik Laudato Si yang kemudian diterjemahkan, salah satu bagian sederhananya itu dalam APP itu, supaya manusia semakin peduli dengan alam. Tidak usah kemudian kita bercita-cita untuk menyelamatkan alam semesta dengan saya menjadi Power Ranger begitu.
atau menjadi Ultraman lah. Cukup dengan menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian lingkungan. Karena dosa pada hakikatnya sudah merusak hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Itu dosa karena dosa manusia, dan itu masih terjadi sampai hari ini. Maka salah satu bentuk pertobatan yang diserukan oleh gereja supaya kita lakukan adalah pertobatan ekologis. Cara kita berhadapan dengan alam, cara kita memperlakukan alam ini. Jadi itu bagian kedua. Bagian ketiga katekesi yang lain tentang liturgi Prapaskah secara singkat. Kenapa di masa Prapaskah kemudian tidak ada bunyi-bunyian lonceng? Dalam dokumen yang dikeluarkan gereja yang berjudul Perayaan Paskah dan Persiapannya, atau biasa disingkat P3, bukan partai, itu dituliskan dalam salah satu artikel bahwa selama masa Prapaskah bunyi-bunyian itu dihilangkan dulu, karena semangat yang mau ditampilkan selama masa Prapaskah adalah semangat tobat. Orgen hanya diperkenankan berbunyi untuk mengiringi nyanyian atau lagu, bukan untuk dimainkan instrumennya. Biasa kan kalau misa-misa hari Minggu biasa, daripada vakum orang baku lihat-lihat, dibunyikanlah instrumen supaya terbantu orang dalam hati. Tapi selama masa Prapaskah, orgen hanya diperkenankan untuk mengiringi nyanyian. Untuk instrumen tidak. Begitu pula soal dekorasi. Jangan Anda kemudian menilai, malas ini orang yang bertugas hari Minggu ini, kenapa tidak ada bang bunga-bunganya? Ya memang sudah seperti itu yang disampaikan dalam dokumen Perayaan Paskah dan Persiapannya. Nanti di Minggu Prapaskah yang keempat atau Minggu Letare, barulah kemudian bisa disemarakkan dengan bunga-bunga. Dan tentu saja tidak sama tingkatannya. Kalau minggu baru Minggu Prapaskah keempat, sama ramainya itu dekorasi dengan kalau sudah Paskah. Kalau begitu tidak ada artinya itu Paskah. Padahal puncaknya itu harusnya lebih meriah di situ. Jadi itu salah satu hal yang perlu diketahui oleh umat, bahwa selama masa Prapaskah tidak diperkenankan itu tadi bunyi-bunyian, lonceng, seperti halnya tidak ada kemuliaan, dan juga dekorasi, hiasan-hiasan bunga. Terkait yang lain saya kira saya sudah pernah jelaskan tentang kenapa kemudian tidak ada kemuliaan, tidak ada haleluya. Saya pikir itu sudah jelas. Dan bagian yang keempat setelah katekese itu, saya mau mengingatkan kembali sebagai bagian dari tim karya pastoral Kevikepan Sulawesi Barat, Paroki Mamasa itu sudah menyetor program kerja tahunannya. Dan saya sampaikan kepada Anda bahwa di antara semua paroki di keuskupan yang sudah saya cek program-program kerjanya yang disetor ke sana secara online, parokinya kita yang paling banyak programnya. Harusnya kamu senang, tapi celakanya kalau tidak bisa dijalankan. Maka bagi Depas harian, Depas inti, Depas pleno, silahkan, tugas kita sekarang adalah merealisasikan program itu. 18 lembar itu saya sudah bandingkan paroki-paroki lain. Ngeri ini Mamasa ini. Apakah karena mentang-mentang kita di pusat kabupaten, lalu sekarang mari masing-masing bidang, masing-masing seksi dalam Dewan Pastoral itu memperhatikan job desk-nya itu, program kerjanya. Apakah kemudian itu terrealisasi atau tidak? Apa kendalanya? Silakan dievaluasi. Baik, seperti itu. Saya sebagai bagian dari tim karya pastoral Kevikepan yang kemudian meneruskan program kerja Anda, berkata seperti itu. Silakan kemudian itu program-program kerja didaratkan. Jangan berhenti di atas kertas.
Kini mari kita tutup perayaan ini dengan memohon berkat.